Setelah balapan pertama di akhir pekan Grand Prix Jerman, Marc Marquez menjelaskan kepada DAZN tentang perasaan pertamanya setelah sprint race dan bagaimana dia menghadapi akhir pekan di Sachsenring. Marc memiliki kecepatan dan rasa sakit setelah kecelakaan pada hari Jumat tidak menghentikannya untuk berjuang kembali. Mulai dari posisi ke-13. Seperti halnya Sachsenring dan sebagus apapun yang pernah saya alami di masa lalu. Sulit untuk menyalip. Hanya ada 2 titik kunci, kata pembalap Gresini Racing itu. Meskipun hari Sabtu itu bukanlah hari yang diimpikan oleh pembalap bernomor 93. Namun tidak semuanya negatif, yang penting adalah ketika saya melakukan lap yang bersih. Saya berkendara sangat dekat dengan bagian depan balapan. Meskipun ada sisi negatifnya, saya mengalami akhir pekan yang buruk, yang terburuk tahun ini. Semua masalah yang mungkin terjadi, aku Marquez yang sudah memikirkan balapan panjang di hari Minggu. Mantan rekan setimnya di Honda dan komentator DAZN saat ini, Dani Pedrosa, bertanya tentang perbedaan antara mengendarai Honda dan Ducati. Dia juga menganalisis kesulitan yang dia lihat dari Marc Marquez dalam menghentikan Ducatinya. Saya telah melihat bahwa Anda dapat menyalip pembalap di bawah pengereman. Tetapi, pada akhirnya, dibandingkan dengan Honda, sepertinya Anda tidak dapat menghentikan motor seperti yang Anda inginkan di bagian terakhir tikungan dan Anda selalu berakhir dengan sedikit meregang dan meninggalkan celah bagi mereka untuk mengembalikan motor ke arah Anda, kata Dani Pedrosa. Atas pertanyaan mantan pembalap tersebut, Marc Marquez menjawab pada saat itu ada sedikit dorongan dari roda belakang ke depan di mana Ducati memiliki cengkeraman yang besar dan saya sudah terbiasa dengan hal itu sepanjang karier saya. Tepat pada saat itu, dengan Honda, cengkeramannya berkurang dan Anda bisa menghentikannya dengan tergelincir. Lanjutnya, ketika saya mencobanya dengan Ducati, saya telah jatuh dari depan beberapa kali dan itu membuat saya kehilangan waktu di lap cepat dengan ban baru atau ketika saya menyalip pembalap lain. Jadi saya harus lebih berhati-hati dan jika saya harus memperpanjangnya, maka saya akan melakukannya. Pembalap Gresini Racing berada di urutan ketiga dalam klasemen keseluruhan, tetapi dia tidak berpikir dia bisa bertarung untuk memenangkannya. Bagaimana saya bisa bertarung untuk kejuaraan dunia jika kami menghemat hari Minggu dan ada 2 pembalap yang lebih cepat dan tetap berada di depan? Dia menjelaskan dan mendefinisikan tujuannya di akhir musim. Mencoba untuk berada di posisi 3 besar yang tidak akan mudah untuk menahan Bastianini. Dani Pedrosa telah menganalisis apa yang terjadi di sprint race MotoGP Jerman. Marquez menyelamatkan sprint dengan ketidaknyamanan, kita akan lihat bagaimana dia bangkit di balapan hari Minggu. Aprilia tampak sangat menderita di paruh kedua balapan, meskipun Viales memberikan perlawanan yang hebat dengan Marc Marquez untuk memperebutkan posisi ke-6. Pada akhirnya pembalap Gresini itu berhasil merebutnya dengan selisih hanya 3/1000 detik. Di tikungan terakhir, Marc berusaha keras menyalip, dia sedikit melebar dan Maverick mampu menyalipnya. Namun garis finish sudah sangat dekat sehingga Marc mampu mempertahankan posisi tersebut. Namun, masalah fisik yang dialami Marquez menunjukkan bahwa ia akan lebih menderita saat balapan besok.
Sang pembalap juga berbicara tentang kembalinya Marc Marquez dari posisi ke-13 ke posisi ke-6. Dia harus berhadapan dengan seluruh grup di awal balapan. Kemudian dia melakukan penyelamatan di tengah balapan dan dia kesulitan menyalip Binder. Lajunya cukup kuat di akhir balapan, jelasnya. Pembalap Gresini itu juga terlihat sedikit lebih baik secara fisik setelah sprint, meskipun Pedrosa mencatat bahwa kita lihat saja bagaimana dia hari Minggu. Meskipun masa depan sang rider di tim resmi Ducati sudah terjamin, namun hasil yang diraih Marquez dalam beberapa balapan terakhir tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Trennya sangat positif, dia mendapatkan perasaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Namun saat ini ia sedang dalam masa istirahat. Kita lihat saja apakah antara besok dan jeda musim panas ia bisa kembali ke jalur yang benar untuk meraih kemenangan musim ini, pungkasnya. Setelah mengalami kecelakaan pada saat latihan kemarin jelang balapan di sirkuit Sachsenring, Marc Marquez terus berjuang untuk memperoleh posisi start di garis depan. Namun harapannya pupus setelah ulah Stefan Bradl, pembalap test rider Honda, menghalangi jalannya di tikungan. Berjuang melawan cedera patah jari dan memar di tulang rusuk, Marc Marquez mengawali Q1 dengan baik dan langsung berada di posisi 2 besar di belakang Jack Miller. Marquez sempat terdesak ke posisi ketiga saat Raul Fernandez mencatatkan waktu tercepat, namun Marquez segera naik kembali ke P2 di belakang pembalap Aprilia tersebut. Seperti di Assen, balapan yang lambat dimulai pada awal lap kedua saat Marquez hampir ditabrak oleh Jack Miller yang sedang melakukan hot lap menuju tikungan pertama. Marquez kemudian kembali ke pit lane sebelum kembali keluar ketika Marco Bezzecchi mendorongnya ke posisi ketiga. Mendorong di awal upaya terakhirnya, Marquez melihat harapannya untuk maju ke Q2 berakhir di tikungan kedua ketika Stefan Bradl dengan berbahaya bergerak dari sisi dalam ke sisi luar ketika Marquez dan yang lainnya mendekat. Pada awal Q2, pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin melakukan start yang menakjubkan dengan mencetak rekor lap baru sepanjang masa pada lap kedua. Martin mencatatkan waktu 1 menit 19.423 detik untuk menempatkan jarak 2/10 detik antara dirinya dan Raul Fernandez. Memasuki putaran terakhir, Bagnaia mengambil keputusan cepat untuk berhenti di pit lane untuk mencegah pembalap lain mengikutinya. Melanjutkan akhir pekannya yang mengesankan, Miguel Oliveira melesat ke posisi kedua di belakang Martin. Maverick Vinales yang belum menemukan performa terbaiknya di babak kualifikasi mengalami kecelakaan besar di tikungan 10 saat ia jatuh berlutut karena merasa tidak nyaman. Vinales terlempar dari motornya sebelum tertabrak motornya sebelum mendarat di tanah. Alex Marquez kemudian mengalami kecelakaan sendiri yang membuat bendera kuning dikibarkan dan membuat para pembalap tidak bisa memperbaiki posisi mereka.
Hari pertama di Sachsenring, Marc Marquez tidak beruntung. Di pagi hari ia hanya melakukan sedikit putaran, mungkin karena tidak merasa nyaman dengan motor atau kondisi aspal, jadi ia hanya melakukan 17 putaran. Meski begitu, dia berada di urutan kedua dalam klasifikasi FP1 di belakang Jorge Martin dengan catatan waktu 1 menit 20.734 detik. Masih ada sesi latihan. Sesi sore hari di mana waktu biasanya lebih rendah. Jadi ini adalah kesempatan lain bagi pembalap Spanyol itu untuk melanjutkan dengan awal yang lebih baik di Grand Prix Jerman. Namun dalam latihan semuanya tidak terlalu tenang dengan hanya 1 jam latihan, tetapi para pembalap bermain di posisi 10 besar untuk masuk ke Q2. Marc Marquez hanya bisa melakukan 7 lap di sesi ini. Karena terjadi hal yang akan menyulitkan hari dan akhir pekannya. Kecelakaan berat dan keras di tikungan 11 di mana banyak pembalap lain juga mengalami kecelakaan. Dia tidak lagi merasa nyaman di Sachsenring, sirkuit yang sangat identik dengan dirinya karena dia telah banyak menang di sana. Setelah kecelakaan, ia sedang dalam perjalanan menuju truk Gresini di mana Dr. Angel Charte datang untuk memeriksanya. Hal positifnya adalah tidak ada cedera, tidak ada patah tulang. Marc Marquez dengan tekad yang kuat kembali ke pit untuk kembali ke lintasan dengan Ducatinya. Pada saat itu ia mencatatkan waktu terbaiknya di sesi latihan dengan catatan waktu 1 menit 20.384 detik, namun ia kembali masuk dan menuju ke pusat medis di Sachsenring. Di sana dia diperiksa lebih mendalam dan tak lama kemudian Angel Charte mengkonfirmasi di DAZN bahwa Marc Marquez mengalami memar tulang rusuk kanan yang kuat, tetapi tanpa mempengaruhi tulangnya, di mana dia mengalami patah tulang di jari tangan kiri.